Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kajian kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya taman orang-orang saleh. Dan kita berharap kalau kita sering main di tamannya orang saleh, mudah-mudahan kita juga kecipratan kesolehan ini, jemaah sekalian. Dan orang-orang yang saleh itu, orang-orang yang baik ini adalah orang-orang yang mereka mendapatkan nikmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ternyata salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat yang kita ingin berada di dalamnya, di dalam jalan mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, kelak orang-orang itu akan dikumpulkan bersama dengan mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, para nabi, was siddiqin, orang-orang siddiqin, was syuhada, orang-orang yang mati syahid, was salihin, dan orang-orang saleh. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan bab yang sudah kita mulai pembacaan ayat-ayatnya pada pertemuan kemarin, yaitu bab tentang sabar. Ya, dan bab ini sangatlah penting bagi kita jemaah sekalian. Nomor satu, disebabkan karena kehidupan kita ini tidak akan pernah sepi dari yang namanya ujian dan kesulitan. Ya. Kalau ada orang dalam kehidupannya sepi dari ujian, maka yang paling pantas untuk mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Tapi beliau tersendiri ternyata menyatakan bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, pembahasan ini menjadi penting disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyaknya orang-orang yang mangkir dari kewajiban yang seharusnya dilakukan. Banyaknya keluhan-keluhan yang terjadi, itu diantara penyebabnya adalah tidak adanya sifat kesabaran ini. Sehingga kalau saya lihat Al-Imam An-Nawawi di bab ini menyebutkan banyak hadis, sehingga kita perkirakan untuk 1-2 pertemuan ke depan hadisnya masih banyak yang akan dibaca, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan. Kemarin kita sempat baca beberapa ayat yang berkenaan dengan bab sabar, karena seperti biasanya Al-Imam An-Nawawi sebelum menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab sabar ini atau satu bab tertentu, beliau akan menyebutkan ayat-ayatnya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah sebutkan ayat-ayatnya. Sekarang kita akan masuk, jamaah sekalian dirahmati Allah, ke hadis yang pertama. Supaya agak cepat, saya akan mengungkapkan apa poin sebenarnya yang ada di hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abi Malik, ya, sahabat Nabi yang namanya Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Poinnya begini, bahwa kesabaran itu adalah sebuah amalan yang mengandung resiko.
ya berat dia itu. Dia bukan pekerjaan yang ringan. Dia bukan pekerjaan yang ringan. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya hanya perbuatan sabar saja yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah itu yang akan dicukupkan, diberikan kepada mereka balasan tanpa ada hitungannya, nggak ada hitungannya, ya, karena memang berat jamaah sekalian. Dan itulah kenapa kok puasa juga termasuk amalan yang pahalanya begitu besar dan nggak ada hitungannya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa as-saum nisfus sabr. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Baik, jadi poinnya adalah sabar adalah sesuatu yang berat, amalan yang berat, dan dia berisiko, ya, dia berisiko. Lihat bagaimana Nabi SAW mengungkapkan poin ini. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada keimanan. Ya, bersuci bahagian dari keimanan. Ada yang mengatakan syatrul iman, separuh daripada keimanan. Ya. Kenapa kok disebut separuh jamaah sekalian? Karena ada yang mengatakan gini, kalau orang dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Orang yang tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam, orang kafir nih, kemudian dia masuk Islam, maka semua dosanya, yang besar, yang kecil, semuanya akan diampuni. Dulu dia nggak sholat, dia dulu nggak, ya, semuanya akan diampuni. Jadi dua-duanya, dua model dosa ini diampuni. Ya. Sementara at-tahur syatrul iman, sementara kalau orang bersuci, contohnya berwudu misalnya, maka berwudu itu, kata Nabi SAW, kalau orang berwudu maka akan berjatuhan bersama dengan air wudu itu dosa-dosa yang dia lakukan dengan anggota badan yang dia cuci dengan air wudu itu. Kalau dia cuci mukanya, maka semua dosa yang dia lakukan dengan wajahnya akan berjatuhan bersama dengan air wudu itu. Dan dosa yang akan berjatuhan itu adalah dosa yang kecil, bukan yang besar. Dosa yang kecil, berarti dia akan separuhnya, ya. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Ini sebahagian syarah yang disebutkan oleh ulama yang mengatakan at-tuhur. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ungkapan zikir alhamdulillah, segala puji miliknya Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan membaca alhamdulillah itu tamlaul mizan. Pahalanya besar, bisa mengisi mizan, timbangan kebajikan tuh. Bisa bikin full jamaah sekalian, ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sementara zikir dengan membaca subhanallah walhamdulillah, dari saking besarnya pahalanya, dia mengisi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Ya, paling tidak ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dari hadis ini, bahwa berzikir kepada Allah walaupun dia itu mudah di lisan, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Ingat loh jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nih di yaumil akhir nanti, sebelum kita masuk ke dalam surga atau nanti dimasukkan ke neraka, nanti diaudit. Yang diaudit amal kita jemaah sekalian. Di mizan nanti akan ditimbang tuh. Di sini Nabi SAW memberikan informasi, ya. Apa amalan yang mudah sebenarnya untuk dilakukan, tapi dia berperan memperberat timbangan kebajikan. Zikir.
Baca alhamdulillah. Baca subhanallah walhamdulillah. Baca ini aja. Ya. Gampang Pak Ustaz ya? Ya gampang. Gampang ngomongnya ya sekalian. Iya, benar. Gampang ngomongnya. Siapa yang tidak bisa membaca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah? Orang sambil duduk, sambil ngantuk-ngantuk bisa kok. Bisa. Tapi kita ini punya penyakit. Apa penyakitnya? Nahnu na'lam wa la na'mal. Kita ini tahu tapi nggak ngerjain. Itu. Kena apa jemaah sekalian? Kena penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit malas namanya. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi berlindung kepada Allah bukan hanya dari syaitan, tapi dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-ajz wal kasal. Al-ajz itu apa jemaah sekalian? Al-ajz itu artinya hatinya punya keinginan tapi fisiknya tidak mendukung. Jadi ada keinginan tapi tidak didukung dengan fisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan di masjid, di musholla, pingin sholat berjamaah tapi kakinya sakit, meleleh air mata jemaah sekalian. Melihat orang lalu lalang berangkat ke masjid, pulang dari masjid, dia nggak mampu, dia pingin. Ini namanya al-ajz. Jangan sampai kita berada di kondisi begini, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi al-kasal, berlindung dari sifat al-kasal. Kasal kebalikannya, fisiknya kuat tapi nggak ada keinginan. Berzikir dengan membaca alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah ini gampang dan pahalanya besar. Cuma sayang jemaah sekalian, kita jarang melaksanakannya. Ini tidak menjadi wirid kita. Berikutnya Nabi mengatakan wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Sementara dari orang yang sholat, masyarakat muslimin rahimakumullah, dan sholatnya benar, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu akan menjadikan dia tahu mana pekerjaan yang enggak boleh dia lakukan, mana yang boleh dia lakukan. Oh, awas, di sini ada lubang. Jangan sampai ke situ. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat kalau benar itu pasti akan mendorong seseorang, mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi as-salatu nurun, kemudian as-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu burhan. Kayak tetangga saya Ustaz namanya Pak Burhan. Emang burhan apa artinya? Burhan itu artinya jamaah sekalian, burhan itu artinya, tahu yang tahu jemaah? Ada yang tahu apa burhan artinya? Hah? Burhanun, bukti. Burhan itu bukti. Dalil itu burhan namanya. Qul hatu burhanakum. Burhan bukti. Ya. Bukti apa? Sedekah itu buktinya apa jemaah sekalian? Bukti bahwa iman yang ada di dalam hati itu benar. Itu sedekah. Sebab orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan atau keyakinan yang benar, biasanya pelit. Karena dia tidak yakin bahwa apa yang dia keluarkan akan kembali kepada dia di akhirat nanti dalam bentuk yang lebih baik. Dia yang kerja, berangkat pagi, pulang sore, dari awal bulan sampai akhir bulan, banting tulang-tulang dibanting-banting. Datang orang, minta sedekah. Apa dia bilang? Kerja dong, enak aja ente, gitu. Tapi orang yang punya keyakinan bagus, jamaah sekalian, walaupun dia yang kerja, dia yang capek,
Ada orang minta tolong, dia akan ngasih. Padahal dia capek yang kerja. Ya, dia yang capek kerja itu dia. Tapi ketika ada orang minta tolong, dia mau ngasih. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia berikan itu nanti akan kembali kepada dia dalam bentuk yang lebih baik lagi nanti dia melakar. Makanya Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Masyaallah muslimin. Ya. Ala kulli hal. Jadi as-sadaqah burhan. Yang ada hubungannya dengan bab kita ini sebenarnya apa tuh? Was-sabru diyaun. Dan kesabaran itu adalah diya. Diya itu artinya sinar. Jadi kalau salat itu nur, cahaya. Nah, kalau diya, sabar itu dia itu sinar. Apa bedanya nur dengan diya? Kalau nur, dia itu tidak menyakitkan dan tidak menyilaukan mata. Makanya cahayanya bulan itu disebut dengan nur. Bulan itu bahasa Arabnya qamar. Makanya keluar akhirnya nama anak perempuan Nur Qomaria. Nah, tapi kalau diya itu sinar. Itu biasanya menyakitkan. Dia biasanya digunakan untuk matahari. Matahari itu mengeluarkan sinar. Tidak disebut dengan nur, tapi disebut dengan diya karena menyakitkan dia. Kata Nabi, as-sabru diya. Ya, as-sabru diyaun. Ya. Makanya pahalanya ya besar. Orang yang sabar itu ya pahalanya besar. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya. Poinnya adalah ternyata kata Nabi SAW, sabar itu bisa dilatih. Sabar itu bisa dilatih. Nabi SAW, ini hadisnya diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Akhbarahu, ya, anna unasan minal ansar, ada beberapa orang dari kaum Ansar, sa'alu Rasulullah. Mereka datang ke Nabi minta sesuatu. Kebutuhan mereka. Dan Rasulullah itu, jamaah sekalian, bukan orang pelit. Falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tahu. Gak ada orang yang minta sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti dikasih. Hatta nafida ma indahu. Karena orang banyak yang minta dan setiap kali minta dikasih sampai habis. Apa yang bisa diberikan oleh Nabi itu habis. Faqala lahum hina nafida, ketika Nabi sudah tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada mereka, ya, karena segala sesuatu apapun habis. Nabi bilang sama mereka, "Ma yakun indi min khairin la addakhirhu ankum." Jadi enggak ada kebaikan yang ada pada diriku yang ketika kalian minta tidak aku berikan. Enggak ada. Semuanya sudah aku berikan. Sekarang aku enggak punya apa-apa. Tapi ingat kata Nabi SAW, "Innahu man yasta'iffa yu'iffahu Allah." Siapa orang yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Tapi berusaha dulu. Wa man tasabbara yusabbiruhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia bisa bersabar. Latih dulu. Ya. Wa man yastaghni yughnihimullah. Dan siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Walan yu'tau ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan kata Nabi, dan kalian ini walam tu'ta, dan kalian tidak mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Artinya, kesabaran kalau ini diberikan oleh Allah kepada seseorang setelah orang itu latihan, itu adalah pemberian yang luar biasa. Ya, pemberian dari Allah yang luar biasa. Kesabaran, sabar dalam melaksanakan nanti secara umum ya, sabar dalam melaksanakan ketaatan,
sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi kesulitan. Hajat, ini yang disinggung oleh Nabi SAW buat mereka. Karena mereka ini orang-orang yang mereka merasa miskin gitu, sehingga mereka minta hajat mereka kepada Nabi SAW. Diajarkan oleh Nabi SAW, ya, siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan, Allah akan jadikan dia merasakan cukup, ya. Baik, ya, ini hadis yang kedua. Jadi ternyata yang namanya sabar itu, jemaah sekalian, bisa dilatih. Oke, ini poin yang ada di hadis kedua. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga, poin yang ingin disampaikan dari hadis ini itu adalah bahwasanya kesabaran walaupun dia itu berat, tapi ujung-ujungnya pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Nabi SAW bersabda begini, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kepada seorang pun kecuali kepada orang yang mukmin. Artinya di dalam hatinya ada iman. In asabathu syarra syakar. Ini orang mukmin. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Wa syukru khairun lahu, dan syukur itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan bersabar. Wasabru khairun lahu, sabar baik buat dia. Apa sih yang menimpa kita di dunia ini? Cuma dua kan? Kalau nggak kita dapat untung, kita buntung. Gitu. Kalau kita untung, kita syukur. Syukur itu baik buat kita. Kalau nasib kita lagi tidak baik, kita bersabar. Sabar itu baik buat kita. Ya. Dan orang yang sudah bisa bersyukur, gampang bersabar, ketika dia menghadapi apapun di dunia aman saja. Itulah kenapa jemaah sekalian, rukun daripada iman itu salah satunya adalah yakin kepada takdir yang baik dan yang buruk, supaya orang tenang hidupnya. Jadi kenapa kok itu termasuk rukun? Ini rukun iman tuh, yakin kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi orang akhirnya apa? Orang akhirnya senyum terus. Apapun yang terjadi, kalimat yang keluar dari lisannya pasti alhamdulillah. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW. Saya ajarkan buat jamaah sekalian, ya. Apa yang diungkapkan oleh Nabi kalau mendapati sesuatu yang menyenangkan? Beliau mengucapkan begini, alhamdulillah. Silakan baca jemaah sekalian, ya, supaya pernah. Silakan baca. Ini kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Silakan baca setelah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya terjemahkan, segala puji bagi Allah, allazi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, semua kebajikan itu bisa terlaksana dengan baik. Ini kalau melihat. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, apa sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi? Silakan baca. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya, apa artinya? Alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Ala, atas. Kulli, setiap. Hal,
Hal itu kondisi. Jadi segala puji bagi Allah atas segala kondisi, mau apapun itu. Ya, ini kita jadi ingat katanya orang Jawa itu kalau terjadi apa-apa pasti untung terus. Nggak ada ruginya, untung. Tabrakan dia mas kalian. Jeger. Kakinya atau tangannya patah, ya. Yang kanan patah tangannya. Alhamdulillah, untung cuman tangan kanan katanya. Ya. Untungnya yang kiri enggak. Gitu kan. Kanan kiri patah juga. Alhamdulillah, cuman tangan doang, kakinya kagak coba sekalian. Ya kan? Untung terus. Kakinya patah juga coba sekalian. Alhamdulillah, kakinya cuman satu yang patah. Yang satunya enggak. Ini patah semuanya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Alhamdulillah, masih hidup. Pokoknya untung terus. Ya. Makanya kalimatnya alhamdulillah ala kulli hal. Ini kalau orang-orang tahu sunnah seperti ini, ya. Sunnah seperti ini. Pak, gimana keadaan? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini pasti ada sesuatu ini rupanya. Ya. Itu pasti ada sesuatu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Tapi orang itu akan tetap tenang dan Allah akan menenangkan dia, jemaah sekalian. Ya, sebelum saya akhiri, ya. Lihat ada seorang kiai jemaah sekalian di Jawa Timur. Suatu saat dia itu dilarikan ke rumah sakit. Ceritanya gimana? Dia naik motor, nabrak kambing. Luka-luka lah dia, jatuh luka-luka. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, santri-santrinya besuk. Santri-santrinya bilang, Pak Yai naik motornya kecepetan. Gitu kan? Apa kata Pak Kiai? Enggak, aku ini naik motornya sudah pas. Loh, maksudnya pas gimana? Iya, kalau kecepatan aku lewat, baru kambing itu nyebrang. Kalau aku terlalu lambat, kambing nyebrang, aku baru lewat. Tapi ini sudah, kata dia, ini sudah pas. Jeger, kata dia bilang, ya. Tapi sama sekali dia itu jemaah sekalian tidak menunjukkan raut muka yang marah, begitu kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, mau nabrak kayak mau apa kayak gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ini beberapa poin dari 3 hadis yang disampaikan, ya. Pelajaran atau tambahannya ini 2 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sesuatu yang menyenangkan, baca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan yang kedua ketika melihat sesuatu yang tak menyenangkan, bacaannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa nempel di benak kita jemaah sekalian, ya. Paling tidak yang terakhir kali, ya, alhamdulillah ala kulli hal lebih gampang, ya. Sehingga pertemuan kita membawa berkah insyaallah. Baik, saya cukupkan mungkin sampai di sini. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah poin-poin atau hadis-hadis yang lain insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.